Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat bergabung di sini. Dengan sangat antusias sekali perkenalkan, saya Sofyan Abdul Rojak dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kelas Digital Virtual Public Speaking Day, program KMMI Unisula, yang tentunya akan memandu diskusi di podcast kali ini hingga sampai selesai nanti. Untuk teman-teman, sebelum dimulainya podcast kali ini, maka perlu saya informasikan juga untuk kameranya supaya diposisikan untuk selalu on cam dan audionya harus diaktifkan ketika ingin berbicara. Dan ketika sudah selesai berbicara, silakan matikan kembali audio agar tidak mengganggu yang lain. Teman-teman juga boleh menggunakan pakaian apapun asalkan rapi dan sopan ya. Baik, di kesempatan kali ini saya ditemani oleh 7 orang mahasiswa dari berbagai program studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang juga mengikuti kelas Digital Virtual Public Speaking Day, program KMMI Unisula. Saya perkenalkan satu persatu, mulai dari Mbak Ristiana. Halo, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mas Ulil Absor yang menjadi koordinator kelompok kita kali ini. Halo Mas Ulil. Halo. Lalu ada Mbak Aini. Halo Mbak Aini. Oke, selanjutnya ada Mbak Trihandayani. Halo. Halo, Kabar baik Mbak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Sherlina. Halo. Iya, halo. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Uswatun Hasanah. Halo. Halo, Kabar baik Mbak? alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Mbak terakhir nih. Terakhir ada masih dua ya, masih dua ya. Kita sapa dulu Mas Wahyu Ananda Putra. Halo. Halo. Yang terakhir ada Mbak Aini. Halo. Oke. Ngomong-ngomong, saya di sini bersama dengan 7 mahasiswa dari berbagai program studi di Unisula, kelas Digital Virtual Public Speaking Day, program KMMI Unisula. Di sini kita akan membahas segala tentang Kamus Merdeka, mulai dari pengertian Kamus Merdeka, lalu kenapa kita harus mengikuti Kamus Merdeka, macam-macam program dari Kampus Merdeka, lalu tujuan penerapan Kampus Merdeka, lalu kebijakan Kampus Merdeka ala Menteri Nadiem Makarim, lalu kelebihan Kampus Merdeka, dan yang terakhir yaitu kekurangan dari Kampus Merdeka itu sendiri. Oke, tidak berlama-lama lagi kita untuk mengawali pembahasan kita kali ini. Teman-teman di luar sana mungkin masih banyak yang belum tahu nih tentang Kampus Merdeka itu apa sih? Nah, boleh dijelaskan nih Mbak Sherlina tentang apa itu Kampus Merdeka? Baik, terima kasih Ian atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sherlina, mahasiswi dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, benar banget nih, mungkin ada yang belum tahu apa itu Merdeka Belajar dan apa sih Kamus Merdeka. Jadi tenang aja, di sini aku bakal jelasin dikit pengertian dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu sendiri. Jadi pada saat ini perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi itu semakin pesat.
dan dalam rangka menyiapkan mahasiswi Indonesia untuk menangani perubahan tersebut, maka mahasiswa harus disiapkan lebih matang. Perguruan tinggi juga dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih inovatif. Nah, untuk itu, Bapak Menteri Pendidikan kita nih, Bapak Nadiem Makarim, meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar untuk lingkup perguruan tinggi dengan tajuk Merdeka Belajar. Nah, apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Kampus Merdeka sendiri memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk memilih mata kuliah yang mereka ambil secara bebas. Jadi misalnya nih, aku kan dari Prodi Ilmu Komunikasi, mau ambil manajemen di Universitas A, ini boleh banget. Jadi program Kampus Merdeka ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir di masa depan. Jadi bisa dibilang program Kampus Merdeka ini merupakan program persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik bangsa. Gitu. Mungkin baru itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, wah, keren banget ya program ini. Sekarang mahasiswa bisa mempunyai kesempatan untuk lebih eksplor kemampuannya. Kayak tadi kan udah dijelasin sama Mbak Serlina bahwa program ini tuh memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih mengasah kemampuan sesuai minat dan bakatnya, dan juga untuk bisa lebih siap terjun ke dunia kerja gitu loh. Seperti yang udah kita tahu lah ya, kita kuliah kan nggak hanya mencari ilmu, tetapi juga sebagai tempat kita untuk mengasah soft skill atau hard skill, dan yang pastinya berguna untuk dunia karir atau wirausaha kita nanti. Oke, lanjut. Tadi kan udah bahas pengertian dari Kampus Merdeka nih teman-teman. Teman-teman juga kan pasti pengen tahu tentang serba-serbi kuliah merdeka tuh gimana sih dan seperti apa sih. Selanjutnya kita akan bahas beberapa alasan untuk harus mengikuti kuliah merdeka ini. Mungkin Mbak Trihandayani bisa jelaskan nih alasan-alasan itu untuk teman-teman di luar sana supaya lebih tahu. Baik, terima kasih Mas Sofyan atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trihandayani dari program studi S1 Akuntansi Unisula. Nah, saya akan membahas nih, mengapa kita harus mengikuti program Kampus Merdeka. Karena di program Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan karir mahasiswa di masa depan yang adaptif, kreatif, serta inovatif. Apa saja sih manfaat untuk mahasiswa? Yang pertama, kegiatan praktik di lapangan bisa dikonversi dengan SKS. Jadi, kalau kalian mengikuti program ini, kalian dapat mengganti mata kuliah dengan dikonversi dengan SKS yang telah diberikan oleh Kampus Merdeka. Yang kedua, eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan. Yang ketiga, belajar dan memperluas jaringan di luar program studi ataupun di luar kampus asal. Yang keempat, menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Yang terakhir, yang kita tunggu-tunggu, di beberapa program Kampus Merdeka memberikan uang saku untuk para peserta mahasiswa yang ikut serta. Nah, menarik sekali bukan? Nah, yuk kita daftar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Segitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Trihandayani, sangat informatif ya. Seperti yang sudah dikatakan Mbak Tri tadi, banyak sekali loh manfaat dari Kampus Merdeka yang
bisa teman-teman di luar sana dapatkan. Selain benefit dari sisi soft skill dan hard skill, benefit lain juga teman-teman akan dapatkan, yaitu mendapatkan sejumlah uang saku sebagai apresiasi dari Kemendikbudristek kepada kalian yang udah melaksanakan salah satu program kampus Merdeka ini loh. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk nggak antusias ngikutin program ini ya Mbak Tri. Iya Mas, begitu. Ngomong-ngomong nih Mbak Tri sendiri udah ikut program kampus Merdeka apa aja? Kebetulan saat ini saya mengikuti program kampus mengajar sama KMMI, Mas. Terus udah ngerasain manfaat apa aja sejauh ini dari program kampus Merdeka yang udah Mbak Tri ikuti? Benefit yang saya rasakan sampai saat ini, yang pertama itu pengalaman. Nah, mungkin kalau saya tidak mengikuti program Kampus Merdeka ini, saya tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya mengajar, terus berinteraksi langsung dengan anak-anak, dan membuat RPP. Karena background saya sendiri bukan dari program studi pendidikan. Nah, kalau KMMI, saya bisa belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di program studi saya. Terus pemateri KMMI juga sangat berkompeten dalam bidangnya. Kemudian juga bertemu dengan teman-teman yang berbeda prodi maupun kampus lain. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Tri atas berbagai informasi dan pengalamannya. Baik, tadi kan udah bahas berbagai alasan untuk mengikuti program Kampus Merdeka nih. Sekarang kita akan bahas berbagai program yang ada di Kampus Merdeka itu sendiri. Mungkin Mbak Ristiana bisa jelasin ke teman-teman mahasiswa di luar sana tentang hal ini. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ristiana Rohma dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tentang apa saja sih program dari Kampus Merdeka itu. Nah, yang pertama itu ada Kampus Mengajar. Nah, dalam program ini, kami sebagai mahasiswa berkontribusi sebagai agen perubahan untuk tatanan pendidikan di Indonesia. Kemudian kami sebagai mahasiswa menjadi mitra guru untuk terus berinovasi dalam pembelajaran literasi, numerasi, serta adaptasi teknologi dalam jenjang SD sampai SMP selama 1 semester, sehingga kita bisa mengasah keterampilan kita, komunikasi kita, kepemimpinan kita, kreativitas, hingga lebih handal dalam memecahkan masalah. Yang kedua ada program magang. Nah, program ini kita sebagai mahasiswa bisa terlibat langsung dalam aktivitas internal di institusi tempat magang. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang relevan dari institusi tempat magang itu. Kemudian yang ketiga ada program Indonesian International Student Mobility Awards, di mana program ini merupakan skema beasiswa yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri. Nah, jadi mahasiswa sarjana Indonesia itu bisa menghabiskan waktunya selama 1 semester untuk belajar di luar negeri, untuk mengasah keterampilan mereka, hingga mereka bisa membangun jaringan hubungan internasional di universitas luar negeri. Kemudian yang keempat ada pertukaran mahasiswa merdeka, di mana program ini mengeksplor dan mempelajari keberagaman budaya Nusantara. Selain itu, jika kita mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini, kita lebih banyak teman dari berbagai daerah, sehingga kita lebih menghargai akan keberagaman. Kemudian yang kelima ada program studi independen, di mana program ini lebih mempelajari kompetensi yang spesifik, praktik, dan dibutuhkan di masa depan. Nah, program ini sendiri kita lebih berinteraksi dengan pakar-pakar untuk memahami penerapannya.
sehingga kita bisa mempraktekkan kompetensi tersebut dalam proyek yang real atau nyata. Yang terakhir ada studi independen gerilya, yaitu gerakan inisiatif listrik tenaga surya. Pada program studi independen ini dirancang khusus dipersiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diimplementasikan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekiranya begitu untuk penjelasan dari macam-macam program Kampus Merdeka, semoga bisa bermanfaat. Wah, ternyata banyak banget ya programnya. Ada program kampus mengajar, magang bersertifikat, ISMA, pertukaran mahasiswa, studi gerilya, dan studi independen. Sekarang teman-teman mahasiswa bisa mengikuti program-program ini dengan mudah. Kalian bisa meminta izin pihak kampus kalian masing-masing supaya bisa melaksanakan program ini. Oke, ada yang aku ingin tanya ini untuk pelaksanaan program magang di kampus mengajar itu dilaksanakan berapa bulan ya? Biar teman-teman mahasiswa di luar sana nih lebih paham. Oh iya, jadi program Kampus Merdeka ini waktunya tergantung programnya. Nah, seperti program Kampus Merdeka yang kampus mengajar itu kurang lebih 6 bulan. Tapi kalau misal program magang dan lainnya itu ada yang tergantung tempat institusi magangnya, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Cuma rata-rata dari program Kampus Merdeka ini itu selama 1 semester, yaitu 6 bulan tersebut, begitu. Oke, untuk yang pertukaran mahasiswa itu gimana? Apakah boleh mahasiswa yang dari perguruan tinggi swasta bertukar ke salah satu perguruan tinggi negeri atau sebaliknya begitu? Jadi untuk pertukaran mahasiswa Merdeka itu bebas, siapa saja boleh ikut. Asalkan mahasiswa tersebut itu aktif dalam perguruan tinggi dan datanya terdapat pada PDDikti. Nah, jadi mahasiswa siapa saja bebas ikut program ini. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Ristiana atas berbagai informasinya ya. Sangat bermanfaat sekali. Teman-teman mahasiswa di luar sana harus tahu nih soal syarat-syarat yang udah disebutkan tadi. Supaya kalian dapat diterima di program Kampus Merdeka pilihan kalian. Ya teman-teman, dilaksanakannya suatu kebijakan, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tadi kan udah bahas nih tentang berbagai program yang ada di Kampus Merdeka. Sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai tujuan-tujuan dalam penerapan Kampus Merdeka. Oke, di sana sudah ada salah satu teman kita yang udah siap memberikan penjelasan tentang hal ini. Halo Mas Ulil, bisa dijelaskan nggak tentang tujuan-tujuan penerapan Kampus Merdeka ini? Halo Mas Sofyan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ulil Absar dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Di sini saya akan menyampaikan tujuan penerapan Kampus Merdeka. Pasti dong, setiap kebijakan ada tujuan-tujuannya. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa tujuan. Ada beberapa poin penting yang menjadi tujuan penerapan Kampus Merdeka Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim. Yang pertama, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul, berkualitas, berkepribadian, cerdas, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, memberikan program experiential learning yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Yang keempat, mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi sehingga mahasiswa dapat mencapai pembelajaran yang secara optimal dan berpengetahuan luas.
Yang kelima, meningkatkan link dan match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Jadi, tujuan penerapan Kampus Merdeka agar mahasiswa lebih mempersiapkan diri setelah lulus, baik dalam segi pekerjaan, kehidupan sehari-hari, atau dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Sofyan. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Ulil. Seperti yang udah Mas Ulil jelaskan tadi, terdapat 5 tujuan yang ingin Kemendikbud Ristek capai dalam Kampus Merdeka ini ya teman-teman. Kita semua sebagai mahasiswa Indonesia, yuk manfaatkan program ini, soalnya banyak manfaat yang akan kalian dapatkan gitu loh. Tujuan Mendikbud ini juga sangat mulia. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang sesuai dengan Pak Menteri inginkan. Oke, terima kasih Mas Ulil atas informasinya tentang berbagai tujuan dari dilaksanakannya Kampus Merdeka tadi. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu kebijakan Kampus Merdeka ala Menteri Nadiem Makarim. Sekarang mungkin bisa Mbak Aini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan di mana aja sih yang ala Mas Menteri Nadiem Makarim keluarkan. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Oke, ada 4 kebijakan Kampus Merdeka ala Menteri Nadiem Makarim nih. Nah, yang pertama ada pembukaan program studi baru. Program ini memberikan otonomi kepada PTN maupun PTS untuk membuka program studi baru. Nah, namun otonomi ini tak cuma-cuma diberikan. PTN dan PTS harus memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan universitas yang masuk dalam US Top 100 World Universities. Nah, pengecualian dari pembukaan program studi baru ini adalah untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya ada sistem akreditasi perguruan tinggi. Program berakreditasi akan bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela untuk perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Nah, sedangkan akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT tetap berlaku hingga 5 tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Kemudian kebijakan yang ketiga, yakni ada kemudahan menjadi PTNBH. Kebijakan ini terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum atau BLU dan Satuan Kerja atau Satker menjadi PTN Badan Hukum atau PTNBH. Nah, Kemendikbud akan mempermudah persyaratannya tanpa terkait status akreditasi. Yang terakhir ada hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau yang biasa disebut dengan SKS. Mungkin itu 4 kebijakan Kampus Merdeka ala Mas Menteri Nadiem Makarim. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Ini. Nah, seperti yang udah Mbak Ini tadi jelaskan, bahwa ada salah satu kebijakan yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar prodi ya. Saya mau tanya sedikit sama Mbak Ini tentang hal ini. Pertanyaan saya, bagaimana syarat untuk melakukan belajar 3 semester di luar prodi tadi nih? Nah, syaratnya tuh gampang banget ya. Ada dua syarat. Nah, yang pertama ada mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Lalu yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDD IKTI. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oh, ternyata begitu syaratnya teman-teman. Kalian catat dan ingat baik-baik ya syaratnya, supaya nanti ketika mau mengambil program Kampus Merdeka yang satu ini, nggak salah gitu ya. Oke, teman-teman mahasiswa, tadi Mbak ini udah jelaskan tentang berbagai
kebijakan Kampus Merdeka ala Mas Menteri Nadiem Makarim. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai keunggulan dari pelaksanaan program Kampus Merdeka. Mungkin Mbak Uswatun bisa menjelaskan terkait hal ini. Silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Sofyan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kelebihan dari Kampus Merdeka yang pertama adalah menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Jadi, untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik, Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Bapak Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa dengan baik. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Di sini, dalam proses penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian dan juga research secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Selain ilmu yang sudah didapat, pengalaman pun juga akan membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang luas. Selanjutnya yaitu memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Tentunya kesempatan emas pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Nah, kesempatan ini dinilai mampu mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Tak hanya itu, mahasiswa nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar ini memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri mereka di lingkungan luar kampus. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dari program Merdeka Belajar. Terima kasih. Oke, wah ternyata begitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Uswatun yang poin pertama tadi, dengan Kampus Merdeka, teman-teman mahasiswa di luar sana kuliahnya jadi lebih fleksibel gitu. Fleksibel ini yang dimaksud Pak Menteri adalah para mahasiswa dapat belajar apa saja sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing gitu. Seperti salah satunya dapat melaksanakan penelitian dan pengabdian lebih mendalam di masyarakat begitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Uswatun. Oke, yang terakhir nih, tadi kan udah bahas soal keunggulan Kampus Merdeka. Di balik keunggulan pasti ada suatu kekurangan nih teman-teman. Nah, sekarang ada Mas Wahyu Ananda yang sepertinya sangat siap membahas kekurangan program Kampus Merdeka ini nih. Silakan Mas Wahyu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Sofyan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wahyu Ananda Putra dari FKIP Unisula. Saya akan menyampaikan kekurangan dari Kampus Merdeka, yaitu yang pertama, program Kampus Merdeka dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan menjadi suatu rahasia lagi bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Selain itu, program Merdeka Belajar ini juga masih seumur jagung. Usai dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, Merdeka Belajar masih perlu dilakukan pembaruan dan riset yang lebih dalam untuk menerapkannya. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Diulas dalam ideapers.com, prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik.
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang. Mulai dari kepribadian, soft skill, keterampilan, hingga bela negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum mengarah kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang rencana dengan baik. Yang ketiga yaitu persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam program ini. Seperti yang kita ketahui, mencanangkan suatu program baru pasti memerlukan sosialisasi dan persiapan yang cukup matang untuk para eksekutor di program Merdeka Belajar ini. Maka bisa dipastikan bahwa program Merdeka Belajar masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar bisa berjalan dengan baik. Begitu beberapa kekurangan dari Kampus Merdeka Belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya. Ternyata cukup banyak juga ya kekurangan dari program Kampus Merdeka ini. Saya rasa Kemendikbud ini juga harus segera membenahi semua hal yang tadi untuk tercapainya kesuksesan program Kampus Merdeka. Tak hanya Kemendikbud saja, seluruh instansi yang terkait juga harus lebih mengevaluasi program ini lebih dalam lagi. Begitu ya Mas Wahyu? Oke Mas Wahyu, saya mau nanya nih tentang harapan. Apa harapan Mas Wahyu untuk program Kampus Merdeka ini ke depannya? Bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa di luar sana supaya lebih tahu begitu Mas. Baik, terima kasih. Untuk harapan saya sendiri, tentunya semoga saja Kampus Merdeka ke depannya mampu berjalan sesuai tujuan diadakannya program ini sendiri, yaitu mampu menciptakan lulusan yang menguasai soft skill dan hard skill agar bisa bersaing untuk mengikuti kemajuan zaman, serta menciptakan individu yang berkualitas, berkarakter, kreatif, dan inovatif. Kemudian saya juga berharap program-program yang ada dalam Kampus Merdeka ini sesuai dengan cara pikir dan kondisi sistem pembelajaran di perguruan tinggi Indonesia. Lalu, program ini semoga saja juga mampu menjalin lingkup kerjasama untuk penyaluran mahasiswa ke dalam dunia kerja. Sehingga program ini dapat menjadi solusi untuk memajukan kualitas sumber daya manusia dan sistem pembelajaran Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas penyampaian harapannya untuk program Kampus Merdeka ini ke depannya. Oke teman-teman, saya rasa pembahasan diskusi kali ini yang segala tentang Kampus Merdeka sudah selesai kita sampaikan. Kesimpulannya yaitu Kampus Merdeka ialah kebijakan baru yang diusulkan dan dikeluarkan oleh Pak Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim untuk memerdekakan mahasiswa. Dalam artian, mahasiswa dengan program ini diharapkan dapat lebih bebas, mengembangkan kemampuan dan bakatnya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dapat lebih terfokus pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan kita semua adalah dapat tercapainya tujuan seperti yang Kemendikbudristek harapkan. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya untuk diskusi kali ini. Saya Sofyan Abdul Rojak mewakili ketujuh teman-teman yang di sini. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kedepannya kami semua dapat lebih baik lagi. Begitu saja, kami pamit undur diri. Teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan dan harus selalu patuhi protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Dan jangan lupa untuk vaksin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sofyan. Terima kasih.